Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Setelah mie instan itu keluar, betapa terkejutnya ketika mie instan yang baru saja ia makan ternyata memiliki banyak belatung yang masih hidup. Arif semakin mual dan kembali memuntahkan cairan kuning yang terasa pahit dari lambungnya. Ucup hanya meringis melihat muntahan menjijikan yang Arif keluarkan. Namun yang Ucup lihat hanya muntahan biasa yang berasal dari mie instan. Gila, dari mana asalnya belatung-belatung kecil ini? Masa iya gua halusinasi? Gerutunya seraya mengambil segelas air lalu meneguknya hingga habis. Sekitar pukul 3 dini hari, Arif telah tertidur pulas dengan perut yang masih kosong. Sementara itu, Yana terbangun dan merasakan sakit pada perutnya. Aduh, tumben mules jam segini, lagi enak-enak tidur juga. Bangkit dan berjalan mendekati pintu, membuka pintunya, melangkahkan kaki menuju kamar mandi yang berada di sebelah dapur. Bau bangkai. Bangkai apaan ya? Setelah masuk ke dalam kamar mandi, Yana mencium bau bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Yana beberapa kali membuang ludah akibat mual mencium bau tak sedap itu. Pret! Yah, mati segala lagi lampunya. Tiba-tiba seluruh lampu yang ada di base camp mati serentak. Yana terpaksa tetap bertahan karena air besarnya itu tak kunjung keluar. Menyalakan air keran agar tak terlalu sunyi, gelap dan pengap. Di tengah-tengah kefokusannya terdengar suara rintihan kecil dari luar kamar mandi. Perlahan tangan Yana menggapai pintu keran air, lalu mematikannya dan mendengarkan suara rintihan itu. Glek! Rintihan itu terdengar begitu jelas dari balik pintu kamar mandi yang gelap dan tak terlihat cahaya sedikit pun. Rasa sakit di perutnya seketika mendadak hilang setelah mendengarkan suara misterius dari arah luar. Yana kembali memakai celananya, lalu berdiri mendekati pintu kamar mandi yang terbuat dari plastik. Kalian jahat, kalian jahat. Lutut Yana tiba-tiba saja gemetar. Begitupun dengan jari-jarinya yang terus saja bergerak. Kaki itu rasanya melayang. Siapa itu? Tanya Yana, memberanikan diri. Kep, lepaskan kakiku. Tiba-tiba saja tangan dingin menggenggam pergelangan kaki Yana sekuat tenaga. Terdengar suara gaduh dari dalam kamar mandi. Tidak ada yang mendengar teriakan Yana. Genggaman itu tak mau lepas, membuat Yana semakin panik ketakutan. Tolong, Arif, Ucup, tolong, teriak Yana yang terus saja meminta tolong. Pulangkan jasadku, pulangkan jasadku, pulangkan jasadku.
Yana berhenti sejenak setelah mendengar perkataan sosok misterius yang sedang menggenggam kakinya. Keringatnya mulai bercucuran dari kepalanya. Seketika Yana mengingat seorang wanita muda yang mereka bunuh 3 hari yang lalu. Gak mungkin, kamu sudah mati, teriaknya yang kembali berontak untuk melepaskan kakinya. Lampu menyala dan menerangi seluruh ruang kamar mandi. Genggaman tangan itu tiba-tiba saja hilang entah kemana. Yana bergegas keluar dari dalam sana dan berlari menuju pintu kamar. Dengan napas yang terengah-engah, ia mengambil segelas air putih yang berada di atas meja dekat ranjang. Kejadian yang baru saja ia alami cukup membuatnya tegang dan panik. Sial! Seminggu setelah kejadian itu, hari-hari kelima pembunuh itu kerap dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Sementara pihak polisi kini sedang melakukan pencarian keberadaan Risma. Cucu dan Adi selalu menunggu kabar baik dari pihak berwajib. Namun semakin hari kondisi cucu semakin menurun. Ia tak mau makan apapun kecuali hanya meminum air putih saja setiap harinya. Begitupun Adi. Ia juga malas rasanya untuk bekerja. Meski begitu, ia tetap kuat dan mencari jalan lain untuk menemukan istrinya. Berita itu sudah tersebar luas di seluruh kampung. Semua orang digemparkan dengan berita kehilangan seorang wanita muda yang tengah mengandung. Di sisi lain, Mas Bagus, malam ini kita jadi mancing ikan di sungai itu kan? Tanya seorang pria hitam manis kepada pria parubaya yang bernama Bagus. Jadi man, habis sholat isya saja ya. Nanti aku jemput deh, jawab Bagus. Iman pun mengangguk mengerti lalu segera bersiap-siap menyiapkan bekal makanan dan juga umpan untuk nanti malam. Azan isya telah terlewati. Bagus dengan wajah riang gembira pun lantas berjalan menuju rumah Iman yang ada di ujung gang. Mereka berencana untuk memancing ikan di sungai dekat pohon pisang. Kebetulan di sana ada sebuah sungai cukup besar yang jarang dijamah oleh orang. Man, Iman, buruan, teriak Bagus memanggil Iman. Tak lama kemudian Iman pun keluar dari dalam rumah, membawa sebuah pancingan dan juga tas kecil berisi bekal makanan. Udah siap mas, yuk kita berangkat, ajak Iman sumringah. Malam ini malam pertama mereka memancing di sungai dekat kebun pisang. Entah kenapa mereka penasaran dengan sungai yang konon katanya memiliki ikan emas besar-besar yang belum pernah ada yang bisa mendapatkannya. Nanti kita bakar-bakar di sana lauk makan malam kita man. Aku juga bawa nasi tapi nggak ada lauknya, ucap Bagus. Iya mas, saya juga bawa nasi sama tumis kangkung. Lagi bokeh nih. Hehehe. Berjalan menuju arah sungai itu memang membutuhkan perjuangan. Mereka berdua harus melewati kebun pisang yang cukup luas untuk sampai di sungai itu. Masing-masing membawa senter kepala untuk menerangi jalanan yang gelap dan dipenuhi semak belukar. Mas Bagus, kenapa ya orang-orang bilang kalau pohon pisang itu tempatnya pocong? Tanya Iman di tengah-tengah perjalanan. Gak tahu, mungkin pohonnya mirip pocong man, sahut Bagus. Emang Mas Bagus pernah ketemu pocong? Enggak tuh. Lagian kenapa ngomongin masalah pocong? Gak takut kamu man? Tanya Bagus heran. Ya takut, tapi penasaran saja sama
bentuk pocong itu. Berbincang hangat membuyarkan suasana sepi di tengah-tengah kebun pisang yang gelap dan padat. Sesekali Bagus merasa merinding ketika mengingat bentuk pocong yang pernah ia tonton di film-film zaman dulu. Serak, serak, serak. Suara apa tuh, Man? Kayaknya dari arah sana deh, ucap Bagus menerangi kebun pisang yang ada di sebelah kirinya. Diam sejenak memastikan, namun suara langkah kaki yang menggusur dedaunan pisang yang kering itu tak lagi terdengar. Mungkin cuman angin, Mas Bagus. Udah, kita lanjut aja. Perjalanan masih lumayan jauh nih. Mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa memikirkan suara yang terdengar seperti langkah kaki. Man, kamu nyium bau amis darah nggak? Tanya Bagus yang tiba-tiba cemas. Iya mas Bagus. Imam juga nyium bau amis darah. Kirain cuman Imam yang nyium ini dari tadi, jawab Iman. Kira-kira ini bau darah apa ya? Ucap Bagus yang menerangi sekeliling sembari terus berjalan. Mungkin tikus hutan dimakan ular, Mas Bagus, sahut Iman. Masa sih? Tapi mungkin juga, timpal Bagus lagi. Suara gemericik air mulai terdengar dari kejauhan. Itu artinya sungai besar itu sudah lumayan dekat. Bagus dan Iman semakin bersemangat. Berjalan melewati tanah basah yang tertimpa hujan sore tadi. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, Man, ucap Bagus sumringah ketika melihat air keruh yang mengalir deras berada di hadapannya. Bebatuan dengan segala bentuk menghiasi setiap sisi sungai yang lebar. Di hulu air memang terdapat air terjun yang tingginya sekitar 2 meter saja. Suara gemuruh air pun memenuhi suasana malam itu bersama Bagus dan Iman. Mereka mulai mengeluarkan umpan masing-masing dari dalam saku celananya, mencetak dan menempelkannya pada pancingan lancip dan tajam. Plung! Melemparkan pancingan yang telah dilapisi umpan spesial yang mereka buatkan sejak maghrib. Duduk menunggu ikan memakan umpan spesial sembari menghisap sebatang rokok dengan nikmat. Suasana di sana begitu dingin dan sepi. Hahaha, terdengar gemuruh air yang mengalir dengan deras. Air itu begitu keruh, mungkin akibat hujan deras yang turun di sore hari tadi. Kok nggak ada yang nyangkut juga ya? Padahal udah lumayan lama. Gerutu Iman kesal ketika umpan itu tak kunjung dimakan. Sabar atuh, Man, ikannya masih tidur. Coba kamu angkat, siapa tahu umpannya udah hilang dimakan ikan, ucap Bagus. Iman lantas mengangkat pancingan itu dan benar saja rupanya umpan yang ia tempelkan sudah habis dimakan ikan. Wah, ikan di sini pintar-pintar rupanya. Aduh, rugi dong, gerutu Iman. Ia pun kembali menempelkan umpan, namun kali ini umpan itu ia tempelkan lebih padat dan kecil. Pluk! Kembali melemparkan umpan dan menunggunya dengan sabar dan harapan. Net! Terasa tarikan yang begitu kuat. Tanpa berlama-lama Iman mengangkat pancingannya dengan kuat. Seekor ikan berukuran sedang berhasil ia tarik dari dalam sungai. Wah, dapat lauk buat makan, Mas Bagus, ucap Iman tertawa terbahak-bahak. Ia pun menyimpan ikan itu pada jaring kecil yang ia simpan di belakang tempat duduknya.
Serak, serak, serak. Suara mendekati. Seseorang mendekati sungai, mengintip dari balik semak-semak dan memperhatikan ikan yang sedang sekarat. Aduh, aku sudah lapar, Man. Ikannya dibakar sekarang saja ya, ucap Bagus meminta izin. Selama itu Bagus belum mendapatkan satupun ikan, dan baru saja Iman yang dapat. Ia pun lantas meraba jaring kecil yang berada di belakang Iman. Meraba-raba, namun wajahnya mendadak berubah menjadi bingung. Man, ikannya mana? Kok nggak ada? Tanya Bagus heran. Masa sih? Iman menerangi jaring kecil yang ia simpan di belakang. Ternyata benar. Ikan yang ia simpan di dalam sana benar-benar hilang. Padahal jaring itu terhalang bebatuan dan tidak mungkin jika ikan itu kembali meloncat ke dalam air sungai. Waduh, ada yang nyuri. Pasti hewan jahil. Ya udah, kita cari lagi saja, Mas Bagus. Lagi-lagi bau amis darah itu tercium oleh Bagus dan Iman. Menyeruak, menusuk hidung, menyengat seperti berada di depan mereka berdua. Tak lama kemudian bau amis itu berganti dengan bau bangkai yang menyengat. Bagus dan Iman menutup hidung mereka dengan baju karena tak tahan mencium baunya. Setan mana yang main-main malam-malam begini? Gerutu Iman dengan lantang. Hus, jangan sembarang ngomong. Ini lagi di sungai, pasti banyak makhluk begituan. Katanya sih, ya, kalau kita diganggu berarti ikannya banyak. Udah, diam saja. Timpal Bagus yang merasa sedikit takut. Hantu kebun pisang. Wih, dapat yang gede, Man. Mantap nih buat makan sekarang, ucap Bagus dengan mata yang berbinar-binar menatap ikan mas besar berukuran telapak tangan manusia dewasa. Tuh kan, kata aku juga apa, Man. Abaikan saja gangguan-gangguan gak jelas. Mereka itu takut ikan piaraannya nyangkut. Gelak tawa Agus terdengar kencang. Langsung bakar saja, Man. Langsung bakar saja, Mas Bagus. Takutnya ada yang maling lagi. Perut Iman udah keroncongan dari tadi nih. Ya udah, aku cari kayu bakarnya dulu di belakang ya, ucap Bagus yang beranjak meninggalkan area pemancingan. Jangan lama-lama, Mas. Iman malu sama siapa, Man? Aneh-aneh saja kamu. Salah ngomong, Mas. Takut. Mencari kayu bakar untuk ikan yang baru saja ia dapatkan. Begitu sulit mencari kayu di tengah-tengah kebun pisang yang cukup luas. Semak-semak belukar membuat Bagus kesulitan mencari jalan kaki. Kakinya yang hanya memakai sandal membuatnya sesekali terkena duri tanaman liar. Aduh, ranting pohon pun gak ada, apalagi kayu. Aduh, gerutunya yang tak kunjung menemukan apa yang dicari. Terdengar rintihan kecil dari balik pohon pisang yang besar dan memiliki buah yang mulai tua. Bagus tertegun sejenak mendengar suara rintihan yang berasal dari kegelapan. Bulu kuduknya seketika berdiri mematung tak bergerak. Glak!
Anjir, suara apaan tuh? Gumam Bagus yang mulai ketakutan. Menerangi sekelilingnya dan melihat sesuatu yang berwarna lain dari yang lain. Apa itu? Putih-putih di balik pohon pisang. Setauku pohon pisang cuman warna hijau dan warna coklat kalau sudah tua. Tapi tiba-tiba Bagus mengingat sesuatu yang membuatnya semakin tegang mengingat sosok pocong yang orang-orang bilang. Namun yang berada di balik pohon pisang itu tidak berbentuk seperti pocong, melainkan kuntilanak, ucapnya terbata-bata. Tolong saya, tolong saya. Tolong saya, tolong saya. Siapa di sana? Jangan nakut-nakutin saya ya. Mau tak pukul pantatmu itu, teriak Bagus mengancam. Tolong saya takut di sini. Tolong saya. Lirihnya. Bagus penasaran kemudian berjalan lebih dekat ke arah pohon pisang yang lumayan besar. Bau bangkai semakin tercium menyengat ketika langkahnya mulai mendekati sosok berpakaian serba putih dan bersembunyi di balik pohon pisang itu. Mas Bagus, di mana kamu, Mas? Teriak Iman yang memanggilnya dari tepi sungai. Sedikit terkejut mendengar teriakan Iman. Bagus pun melihat ke arah suara. Di sini, masih belum dapat kayunya, Man, sahutnya berteriak. Dek, menoleh ke arah pohon pisang yang sudah berada di depan matanya. Tiba-tiba sosok itu sudah menghilang entah kemana. Beberapa kali mencoba untuk memastikan hingga Bagus mengelilingi pohon pisang tersebut. Namun nihil. Sosok yang memakai pakaian serba putih itu pun tidak ada. Loh, mana yang tadi di sini? Perasaan aku nggak halusinasi. Sudahlah. Aku lanjut saja cari kayu bakar. Perutku lebih penting daripada sesuatu yang gak jelas. Ketusnya yang pergi mencari kayu bakar. Aduh, Mas Bagus itu kemana sih? Lama banget. Rupanya Iman merasa merinding sejak Bagus pergi meninggalkannya di sana. Bayangan-bayangan mengerikan terus saja bergelimung di dalam otaknya. Suara air sungai yang dilempari batu terdengar menakutkan dan membuat Iman semakin gelisah. Air itu bergoyang-goyang seperti ada yang sedang berada di dalamnya. Aduh, apa tuh? Mungkin cuman biawak. Tapi gimana kalau itu buaya? Gak mungkin. Berbicara sendiri, bertanya, lalu menjawabnya sendiri. Iman berusaha mencairkan suasana yang tegang. Menunggu Bagus yang tak kunjung datang membuat Iman merasa ketakutan. Mulutnya yang lantang hanya sekedar gurauan agar dirinya terlihat keren atau berani. Namun kenyataannya Iman sama-sama penakut seperti Bagus, bahkan lebih dari penakut. Tolong, bisikan kecil dari belakang tubuhnya. Melotot tegang mendengar suara bisikan yang meminta tolong.
Iman bersiap untuk berlari. Namun sebuah tangan memegang pundaknya. "Iman, jangan lari. Ini aku, Mas Bagus." "Hahaha, kamu kena aku prank." "Kampret kau, Mas. Bisa-bisanya jailin orang. Untung gak nyemplung aku ke sungai," gerutu Iman yang kesal. Ternyata yang berbisik di belakangnya ialah Bagus. "Gimana, Mas Bagus, dapat kayunya?" tanya Iman. "Dapat, tapi cuman sedikit, cuman cukup buat bakar satu ikan saja." "Mana koreknya? Biar aku nyalain apinya sekarang." Iman merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah korek api. Menyerahkan korek api itu kepada Bagus yang hendak menusuk ikan menggunakan ranting kayu yang runcing. Rupanya Iman sudah mendapatkan ikan yang lumayan banyak. Hanya saja ukuran ikan itu kecil-kecil. Api telah menyala cukup besar dan membakar satu ikan yang sebentar lagi matang. Api itu bersinar menerangi mereka berdua yang tengah duduk di bebatuan, menghangatkan suasana yang dingin dan sunyi. "Man, tadi pas aku cari kayu bakar, samar-samar terdengar ada suara minta tolong. Persis kayak tadi waktu aku jailin kamu, Man," ucap Bagus di tengah-tengah suasana sepi. "Ah, masa sih?" ucap Iman tak percaya. "Bener, Man. Pas aku samperin, keburu kamu teriak-teriak panggil aku, Man. Tiba-tiba ngilang tanpa jejak tuh si Putih." "Hah, si Putih? Berarti dia pocong dong, Mas, yang orang-orang itu bilang, ya kan?" ucap Iman yang perlahan bergidik. Serak. Iman dan Bagus sontak terkejut dan menoleh ke arah belakang mereka, yang dimana terdapat kebun pisang yang berimbun dan gelap. Suara daun pisang yang kering terdengar seperti diinjak-injak. Iman dan Bagus saling bertatapan. "Apa tuh?" tanya Iman. "Cek saja, Man, takutnya ular," sahut Bagus yang sama-sama takut. "Ah, Mas Bagus aja dah yang lebih tua. Justru kamu yang lebih muda, Man. Kamu takut?" tanya Bagus. "Hah, takut? Takut apaan, Mas Bagus? Gini-gini dulu aku sekolah dasar juara silat nih. Tungguin pancingan saya, Mas." Iman dengan percaya diri beranjak dari batu tempat duduknya dan berjalan ke arah pepohonan pisang yang gelap, menggunakan senter kepala yang kecil dan mencari-cari sumber suara yang terdengar tadi. "Ah, nggak ada apa-apa, Mas Bagus. Cuman berang-berang yang mau nyuri ikan mungkin," teriak Iman yang menolehkan kepalanya ke arah Bagus. "Ya sudah, balik lagi saja, Man." Saat Iman berjalan keluar dari kebun, Bagus sontak terkejut ketika melihat sosok berambut panjang tergerai sedang membuntuti langkah Iman. Man, itu siapa, Man?" tanya Bagus yang terbata-bata. "Hah? Apa? Mas Bagus? Gak kedengeran, suara airnya kencang banget," ucap Iman yang berjalan mendekati Bagus, menelan ludah dengan kasar. Sosok yang membuntuti Iman tiba-tiba hilang perlahan. Ketika Iman sudah mulai mendekati posisi pemancingan. "Ngomong apa tadi, Mas?" tanya Iman yang heran. "Gak jadi, Man. Gak jadi. Tadi cuman una. Mau ngomong apa sih, Mas?" "Gak jadi, gak jadi. Itu pancingan kamu tadi gerak-gerak, Man.
Mereka berdua pun lantas kembali fokus menata pancingan. Semakin larut malam, semakin dingin pula angin yang berhembus di sekitar sungai. Hanya gemuruh air saja yang terdengar memenuhi pendengaran. Bagus terlihat mulai mengantuk, matanya terpejam sejenak dan kembali terbuka ketika pancingan yang ia pegang terasa bergerak. Aduh, Man, kayaknya aku mau tidur dulu sejenak lah. Ngantuk banget, gak kuat, ucap Bagus yang membaringkan tubuhnya di bebatuan tepi sungai. Masa tidur sih, Mas? Bagus, ini kan pancingannya gimana dong? Tanya Iman. Kalau kamu mau jagain, ya jagain, takutnya ada ikan emas besar yang nyangkut. Kan sayang kalau dibiarin. Man, kalau kamu keberatan gak apa-apa. Tapi Mas Bagus, gruk. Belum sempat menyelesaikan protesnya, Bagus sudah tertidur pulas dan mengorok dengan dengkuran kencang. Mau tak mau, Iman bergadang sendirian menjaga dua pancingan sekaligus. Aduh, kalau sambil ngopi sama musikan kayaknya enak. Sayangnya tadi lupa bawa handset. Kalau pakai itu nggak bakal dengar suara-suara aneh. Lagi pula Mas Bagus kenapa pakai tidur segala coba? Gerutu Iman yang berjaga sendirian. Iman beberapa kali melihat handphonenya. Ia melihat jam yang tertera pada layar benda pipih itu. Jam yang menunjukkan waktu yang sudah larut malam. Ia kemudian menoleh ke tempat umpan ikan. Masih menumpuk dan seperti menolak habis. Padahal ia menggunakan umpan itu sejak sampai saat ini umpan itu belum juga habis. Aneh, namun itulah kenyataannya. Sementara umpan Bagus terlihat hampir utuh, padahal ia menggunakan umpan itu berkali-kali. Iman mulai merasakan kantuk ketika angin dingin meniup kedua bola matanya. Ia akan memutuskan untuk pulang ketika umpan itu sudah habis. Namun kenyataannya umpan itu tak kunjung habis. Ikan pun sudah terkumpul cukup banyak, walaupun dengan ukuran yang kecil-kecil. Karena masih merasa penasaran dengan kata yang orang-orang bilang tentang ikan emas jumbo, Iman pun memaksakan diri untuk tetap berada di sana sebelum mendapatkan ikan emas jumbo tersebut. Matanya mulai menyipit, warna bola mata Iman juga mulai memerah. Ingin rasanya segera memejamkan mata dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Namun targetnya belum juga tercapai. Hobinya sebagai pemancing ikan sudah ia lakukan dari sejak kecil. Sejak berusia 10 tahun, ia mulai memancing bersama ayahnya yang kini telah tiada. Ayahnya pun adalah seorang pemancing gila yang telah mendapatkan sebutan sebagai gila pancingan di kampung halamannya. Hobinya itu turun-temurun kepada Iman yang kini juga mendalami ilmu pemancingan. Tak peduli hujan angin, kemarau, siang dan malam demi memancing. Kebetulan sekali Iman memiliki teman yang lebih tua dan sama-sama memiliki hobi yang serupa, yaitu memancing ikan liar. Di kampung itu terdapat sungai besar yang panjang. Orang-orang menyebutnya Sungai Pisang atau Sungai Pocong karena letaknya di dalam kebun pisang liar, membuatnya disebut dengan nama tersebut. Seumur hidupnya Iman dan Bagus belum pernah mencoba memancing.
ikan di sana. Orang-orang pun demikian. Mereka tak berani memancing ikan di sana pada malam hari karena letaknya yang jauh dari rumah. Namun hal itu tak berlaku bagi Iman dan Bagus. Mereka memutuskan untuk memancing di sana. Ia bermalam di tepi sungai yang luas. Iman yang tak kuat menahan kantuk segera menyalakan sebatang rokok lalu menghisapnya kuat-kuat. Seketika mata itu kembali segar. Hingga tak sadar Iman telah menghisap rokok hingga 3 batang waktu sekejap. Di tengah-tengah kefokusannya, tiba-tiba Iman menoleh ke seberang sungai yang tersinari cahaya senter kepala miliknya. Itu siapa ya? Kayak ada yang mancing, gumamnya sambil menyipitkan mata menatap ke seberang sungai. Memang terlihat seseorang yang sedang duduk di tepi sungai, seperti sedang memancing ikan. Namun anehnya, orang itu tiba-tiba saja ada sedangkan tadi tidak ada. Dari mana datangnya? Perasaan gak ada jembatan deh. Coba panggil siapa tahu bisa jadi temen ngobrol. Bang, lagi mancing ya? Abang dari mana? Teriak Iman sumringah. Bang, kening Iman berkerut. Seseorang yang berada di seberang sana tak menyahut sama sekali. Duduk dan gak bergerak bagai patung. Mas Bagus, bangun. Iman lalu menggoyangkan tubuh Bagus yang sudah lama tertidur pulas. Seketika Bagus bangun dan bertanya kepada Iman. Apaan, Man? Ganggu mimpi indahku saja kamu ini. Apa? Tanya Bagus ketus. Mas Bagus, itu ada orang lagi mancing di seberang sana. Ditanya nggak ada jawaban. Itu orang bukan sih Mas? Tanya Iman heran. Masa sih Man? Mana orangnya? Tanya Bagus. Tuh, moncong Iman menunjukkan mulutnya ke arah seberang sungai yang ia sinari. Bagus menyipit. Ia fokus melihat ke arah sana. Wih, iya Man, kita ada temennya, ucap Bagus tak kalah sumringah. Tapi kok nggak gerak-gerak ya? Gak nyahut pula. Positif saja Man, mungkin dia bisu. Udah, yang penting kita ada temennya. Ya udah, aku mau lanjut tidur lagi ya Man, timpal Bagus yang kembali tertidur. Kampret, ketus Iman. Mata Iman tak henti menatap. Iman mulai merasa gelisah. Ia tak tenang semenjak seorang itu berada di sana. Apa itu manusia? Gumamnya dalam hati. Suara jangkrik semakin terdengar berbisik. Semakin malam semakin banyak suara asing yang melintas di telinga Iman. Ingin rasanya mengambil segayung air lalu menyemburkan airnya ke wajah Bagus yang sudah 2 jam tertidur pulas. Dengkuran Bagus begitu mengganggu. Iman kesal lalu berpindah tempat yang lumayan jauh dari Bagus. Biarin saja dia tidur sendirian di sono. Sembarangan sama orang aneh itu, ketus Iman. Ketika Iman menoleh ke seberang sungai, tak disangka seseorang itu sudah ada di seberangnya. Ia terkejut. Ia hampir saja terjatuh ke belakang. Anjir, kok bisa ada di sana? Perasaan tadi ada di seberangnya. Mas Bagus, serem juga nih. Pluk, pluk, pluk. Air pemancingan Iman dilempari batu kecil dan lemparan itu berasal dari seberangnya.
yang dimana terdapat seseorang misterius di sana. "Woi, yang benar saja!" teriak Iman kesal. Ia pun mengumpulkan batu kecil dari sekelilingnya lalu melemparkannya ke arah seberang. "Jangan macam-macam loh, nih rasain." Mereka akhirnya berperang, saling melemparkan batu satu sama lain. Puh! Aw! Akhirnya salah satu batu yang dilemparkan seorang itu mengenai kening Iman dan mengakibatkan keningnya terluka dan mengeluarkan darah. Ia mengusap darah yang terus keluar. Sesekali meringis kesakitan, merasakan rasa perih yang kian memuncak. Tiba-tiba sosok misterius itu sudah ada di samping Iman. Ia menyeringai. Tiba-tiba sosok misterius itu sudah ada di samping Iman. Ia menyeringai lebar dengan gigi yang penuh darah, wajah pucat dan juga mengerikan. Tanpa berpikir panjang, Iman berlari terbirit-birit dan tak menghiraukan Bagus yang masih terlelap dalam tidurnya. Dia meninggalkan pancingan dan juga tas kecil yang ia bawa dari rumahnya, meninggalkan handphone yang ia simpan di bebatuan dekat Bagus. Berlari sekencang mungkin tanpa melihat jalan, menabrak pohon pisang berkali-kali, hingga bibirnya merah dan bengkak akibat benturan keras. Dengan keadaan panik, Iman pun berlari tanpa menggunakan alas kaki. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, ada hantu, astagfirullah," teriakannya di tengah-tengah kebun pisang. Gep! Boom! Jatuh tersungkur ketika sesuatu menghalangi kakinya. Terasa dingin bagai es batu. Sebuah tangan memegang pergelangan kaki Iman dengan erat dari dalam tanah merah yang basah. "Tolong!" teriak Iman yang jatuh tersungkur ke tanah. Genggaman di kakinya begitu kuat dan tak mau lepas. Berteriak sekencang mungkin hanya untuk meminta pertolongan, namun tak akan ada yang mendengar suaranya di sana. Di tengah-tengah kebun pisang liar yang luas serta jauh dari pemukiman warga, Iman memberontak dan mencoba untuk melepaskan genggaman itu. "Lepaskan! Lepaskan!" teriaknya. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya genggaman itu terlepas perlahan. Iman pun segera berlari terbirit-birit meninggalkan tempat itu, keluar dari dalam kebun pisang yang merimbun dan gelap. Iman kemudian berlari menuju jalan setapak ke arah rumahnya. "Mak, mak, mak, bukain pintu, mak!" teriak Iman mengetuk pintu. Tak menunggu lama pintu itu terbuka. Terlihat wajah seorang wanita tua yang mengenyitkan keningnya heran. "Loh, kamu kenapa, Man? Mana ikannya?" tanya wanita tua itu kepada Iman. Napas Iman terengah-engah dan tak menjawab pertanyaan ibunya yang tengah berdiri di ambang pintu. Ia masuk dan meneguk air putih dari wadahnya secara langsung. Wanita itu lantas menutup pintu kembali dan berjalan mendekati Iman yang duduk sembari menopang kepalanya. "Man, kamu kenapa?" tanyanya yang masih bingung. "Nggak apa-apa, Mak. Iman cuma capek. Iman mau istirahat," ucap Iman menjawab singkat. "Loh, bukannya kamu tadi pergi mancing, Man? Ikannya mana? Mas Bagus, temenmu itu
Di mana? Tanyanya lagi. Mak, Iman capek, Iman mau istirahat, besok Iman jelaskan ya. Iman beranjak lalu masuk ke dalam kamarnya yang hanya ditutupi gordeng. Tanpa bertanya lagi, wanita itu pun menghela napas panjang lalu kembali masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu Bagus masih terlelap di tepi sungai seorang diri. Ia tak sadar bahwa ia ditinggalkan oleh Iman. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa pukul 3 dini hari telah tiba. Gemuruh air terdengar berisik. Bagus menepuk-nepuk tangan yang dikerumuni oleh nyamuk. Gatal, panas, dan sakit. Nyamuk-nyamuk itu begitu banyak sehingga Bagus merasa tak nyaman dan akhirnya ia bangun. Menguap dan mengucek matanya berkali-kali agar segar kembali. Menoleh ke samping dan melihat sebuah pancingan miliknya yang masih diam di sana. Loh, Iman kemana? Man? Kamu di mana? Teriak Bagus mencari Iman. Tak ada sautan. Bagus menebar pandangan yang gelap. Senter kepala miliknya mulai meredup akibat dinyalakan sepanjang waktu saat berada di sana. Bagus menoleh ke arah bawah yang terdapat tas kecil berisi wadah nasi milik Iman. Si Iman kemana? Gak mungkin kalau dia pulang ninggalin aku di sini. Tas kecilnya saja ada kok, ucapnya meyakinkan. Bagus kembali memancing dan menempelkan umpannya. Semakin lama Bagus merasa kesepian. Ia juga merasa curiga jika Iman sudah tak berada di sana. Melihat sekeliling yang gelap dan tak ada senter kepala milik Iman yang menyala, itu artinya Iman tak ada di sana. Berdiam diri menunggu dan meyakinkan hati bahwa Iman pergi ke kebun pisang mencari kayu bakar. Aduh, Iman kok lama banget. Sebenarnya dia pulang gak sih? Gerutunya yang mulai kesal. Angin sejuk menerpa wajahnya. Angin dini hari di sana begitu dingin dibandingkan dengan angin dini hari di rumahnya. Kuluk-kuluknya seketika berdiri. Bagus bergidik merinding. Dingin banget ya. Aduh. Semoga Iman benar-benar lagi cari kayu bakar. Srek. 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 Terdengar suara bising dari arah belakang. Bagus menoleh sekilas. Lalu kembali menatap pancingan yang ada di depan matanya. Man, dari mana saja kamu? Pancingan kamu ditaruh di mana, Man? Tanya Bagus yang mengira jika suara bising itu adalah Iman. Namun saat kembali menoleh, Bagus tak mendapati adanya Iman di sana. Loh, kukira tadi Iman. Aduh, Iman di mana sebenarnya? Ucap Bagus yang mulai merasa tak enak hati. Apa mungkin saja si Iman itu kecemplung ke sungai? Mana mungkin. Tapi ada kemungkinan si Iman begadang dan kecemplung ke sungai karena ketiduran sambil duduk. Apa iya? Menggerutu, bertanya dan menjawab pertanyaannya sendiri. Bagus nampak bingung dan gelisah di sisi lain. Ia merasa takut jika Iman pulang meninggalkannya di sana sendirian. Melihat jam di layar handphone jadul miliknya, ia mengelus dada dan merasa lega karena sebentar lagi akan tiba waktu subuh. Bersolawat mencairkan suasana yang tegang dan horor. Tiba-tiba saja perutnya terasa keroncongan. Bagus meringis merasakan rasa lapar yang tak tertahankan. Aduh, lapar banget. Si Iman bener cari kayu bakar bukan sih? Gerutunya. Tanpa ia sadar pancingan milik Iman tergeser sedikit demi sedikit. Dengan sendirinya
mendekati Bagus yang sedang duduk sendirian di sana. Senternya yang mulai redup membuat pandangan menjadi remang-remang tak begitu jelas. Dek, loh kok pancingan Iman ada di sini? Barusan nggak ada. Barusan nggak ada kok, ucapnya heran. Jantung Bagus tiba-tiba saja berdegup kencang tak beraturan, merasakan hawa panas dingin di punggungnya. Keringat pun mulai bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Bagus mulai merasa tak tenang dan terus membaca ayat kursi berkali-kali. Man, kamu belum bangun? Tanya seorang wanita tua yang bernama Tika. Seorang anak laki-laki menggeliat dari balik selimut yang tebal di atas kasur lantai yang terbuat dari kapas pohon. Ini udah siang, Man. Biasanya kamu pergi ke sawah bantu-bantu Bu Mina. Kan lumayan buat beli rokok kamu, Man, ucap Tika yang masih berdiri di depan gorden pintu kamar. Iya, Mak, sahut Iman dari dalam. Iman beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan wajahnya yang kusut. Tak lupa ia menggosok gigi agar terasa lebih segar. Tersenyum lebar dan duduk di kursi sembari menatap meja makan yang sudah dipenuhi oleh makanan sederhana. Namun tiba-tiba senyuman itu pudar. Iman mengingat kejadian semalam yang dimana dirinya hampir saja mati konyol di tangan hantu kebun pisang. Man, kenapa wajah kamu gitu? Kamu nggak suka tumis daun singkong? Tanya Tika yang membuat Iman terhentak. Nggak apa-apa, Mak. Iman suka kok, ucap Iman sembari menyendokkan nasi dan juga tumis daun singkong ke dalam sebuah piring jadul. Man, kamu semalam kenapa? Kok kayak abis lari-lari? Tanya ibunya di tengah-tengah aktivitas makan. Iman mendongak menatap wajah Tika yang bertanya-tanya. Ia terlihat gugup. Nggak apa-apa, Mak. Iman nggak apa-apa. Bohong. Tuh, baju kamu kotor gitu kok. Jujur, kamu kenapa? Tanya Tika yang tidak percaya. Iman dan Tika seketika menoleh ke arah pintu yang terdengar seperti diketuk. Tika mencuci tangannya lalu berjalan menuju arah pintu. Ceklek, Neng Mina, ada apa, Neng? Tanya Tika. Mas Bagus ada di sini nggak? Tanya Mina, adik Bagus yang paling muda. Mas Bagus udah pulang tadi malam ya? Kan bareng sama si Iman, Neng, ucap Tika yang heran. Loh, Mas Imamnya mana, Bu? Iman yang mendengar suara Mina pun gegas berjalan menghampiri mereka berdua yang berada di depan pintu. Mas Iman, Mas Bagus kemana? Bukannya semalam kalian mancing berdua? Tanya Mina. Semalam saya pulang duluan, jawab Iman terbata-bata. Loh, pulang duluan kenapa bisa terpisah gitu, Mas? Ini udah jam 9, belum juga pulang ke rumah. Memangnya kalian mancing di mana semalam? Tanya Mina penasaran. Di sana. Oke sobat-sobat semuanya, ikuti terus cerita horor atau misteri di channel Yadia Indo. Yang baru bergabung di channel Yadia Indo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan sebuah video terbaru dari Yadia Indo. Ikuti terus di channel Yadia Indo. Terima kasih.